Yo teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat happening banget di Indonesia, khususnya pada Pakuwon, dimana mall-mallnya yang ada di Surabaya, Jakarta, Bekasi, Jogja itu dipagari besi ya. Ada apa sebenarnya? Walaupun sekarang pagernya di Mall Kokas dibongkar kemarin ya, kita tetap membahasnya teman-teman. Jadi kita akan membongkar resiko bisnis Pakuwon Jati di balik pagar besi di super blok yang ia miliki secara full riset teman-teman. Jadi penasaran seperti apa? Teman-teman, sebelum itu siapin tempat yang nyaman, jauh dari kebisingan, dan gunain earphone ya, supaya kalian lebih jelas untuk memahami pembahasan yang bakalan gua bahas secara santai tapi serius teman-teman. Jadi ini bisa nambah wawasan kalian semua, jangan di skip. See you guys. Jadi kita kembali lagi ya, dimana Pakuwon Mall ya itu dipagari semua. Apa akan ada terjadi kerusuhan atau gimana, kita tidak tahu ya. Jadi kita langsung nonton dulu nih ya penjelasan dari Pak Sutandi sebagai Direktur Marketing di Pakuwon. Pak Sutandi, Ya, terus langsung ya lah Pak, Surabaya ini mau terjadi apa sih Pak? Kok sampai semua Pakuwon Group dipagari? Kita tuh takut loh Pak. ngawur. Emang mau kejadian apa? Surabaya itu kota paling aman, paling nyaman. Oh, ngawur. Ya maka tapi Mau kejadian kenapa? apa? Pakuwon Mall 2016 itu, 2017 PM itu. Ya. Dari 9 tahun itu nggak dipagari kok aman-aman aja. Kenapa kan dipagari? Kan kita jadi was-was ini. Sebelumnya ada radial road-nya enggak? Enggak ono. Nggak ono. Oh, yang baru itu ya, saya menyambungkan nyambung tarik sampai itu. ke Citraland itu. Nah, sebenarnya gini. Awalnya kita berpikir itu karena apa? Itu kan Pakuwon Mall itu terbukanya kan lebar sekali. Iya. 1,5 kilometer itu buka. Nah, sekarang kalau semua orang nyebrang masuk sembarangan, ini kan bahaya buat mereka sendiri penyeberang. Awalnya di sana. Ya, terus sebetulnya ada beberapa hal yang saya mau highlight. Satu, yang jelas Pakuwon itu bukan peramal. Kita nggak tahu mau terjadi apa. Ngawur. Ya siapa tahu dari ordal gitu loh. Pakuwon habis gini ada titit gitu loh. Titit tot. Yang kedua, ya kan, mall Pakuwon yang dipagar itu sudah banyak. Contohnya Royal Plaza, pagernya itu dari 2006. Oh, Sudah 20 tahun Royal Plaza berdiri. Nah, pagernya itu cuma pakai busi holo hitam. Itu kalau 20 tahun kena hujan, kena panas, karaten kabeh, kropos. 20 tahun wis nih. Nah, terus sebelumnya kita juga Blok M Plaza di Jakarta itu sudah pageran keliling. Justru prototipenya pagar Pakuwon Mall itu nyontoh Blok M Plaza. Nah, ini yang menjadi identitas kita semua sekarang. Contoh lagi, TP4, TP5 itu sudah ada pagar kaca. Pagar kaca. Lah, bahaya loh. Rawan pecah itu. Ada pagar kaca sekarang. PCM ini, pagarnya dari depan ke belakang, tapi BRC. Pagar kawat itu loh, cilik-cilik itu. Sekarang berkembangnya zaman, terus Pakuwon City sendiri sudah semakin maju. Kita harus perbaiki, kita harus upgrade. Nah, itu aja sih, simple as that. Oh, jadi orang-orang Ngawur. overthinking ya? Overthinking. Kita berharap semua baik-baik aja. Memang ekonomi kenapa? Ekonomi baik-baik saja. Baik-baik saja. Baik-baik. Bagi sebagian orang baik-baik aja. Bagi sebagian orang ya ono sing ya cuman kita harus selalu optimis lah ya. Optimis. Like kita sehari-hari itu kayak nelongso terus itu aura negatif itu masuk ke kita terus. Kita mau takut apa? Kita memang hidup di Indonesia, kita di Indonesia, orang Indonesia mau apa? Ya udah, kita harus realita ya kita hadapi. Oke. Jadi clear guys ya. Pemagaran Pakuwon Mall tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang negatif, murni gara-gara untuk keamanan pengunjung. Yang paling menarik dari Pakuwon ini, di mana Pak Sutandi yang baru saja menjelaskan itu jualan teman-teman. Beliau beli ya di sini 255.000 lembar ya. Tiba-tiba Pak Sutandi Purnomo CD ini jualan teman-teman di sini ya, 0% kepemilikannya.
beliau jualan juga ya walaupun bukan peramal sih ngakunya, tapi di bulan Maret 2025 beliau jualan dan di Agustusnya terjadi kerusuhan. Jadi Pak Sutandi ini seorang peramal atau cuman ya diem-diem baik nih? Jadi Pak Sutandi kenapa ada jualan gitu di Pakuwon, kepemilikan langsung Anda ya? Atau Anda itu dapat bagian di Pakuwon Arta Niaga sebagai pengendali dari Pakuwon Jati ini yang punya berbagai mall di Indonesia. Nah, teman-teman, kita akan membahas ya tentang Pakuwon Jati ini ya. Kita bahas tentang historinya dulu deh ya secara singkat. Jadi ini adalah seorang foundernya ya, atau pendirinya, yaitu Pak Alexander Teja. Beliau mendirikan Pakuwon Jati atau ticker sahamnya PWON pada tahun 1982 ya, setelah banting setir dari industri perfilman, dan 9 Oktober 1989 beliau mulai IPO dan berhasil menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan saat krisis moneter tahun 1998 lewat strategi rekonstruksi ketat dan pivot management. Nah, Pak Alexander Teja ini, beliau ini sangat berpengalaman teman-teman dalam ya krisis atau kerusuhan tahun 98 ya, dimana Pakuwon ini hutangnya, DER-nya itu mencapai 17 kali ya. Itu kan bener-bener gila, chaos banget kan keadaan Indonesia saat itu. Dan Pak Alexander Teja sebagai ultimate benefit owner-nya, beliau udah berpengalaman lah dengan krisis-krisis di Indonesia. Jadi ya kalau beliau perusahaannya ya dipager-pager itu mall-mallnya, ya wajar aja ada kekhawatiran. Saya kalau jadi Pak Alexander Teja, saya pagerin semua itu mall-mall yang dimilikinya. Kalau perlu pager ya, pakai pagar listrik ya, jadi gak usah tanggung-tanggung karena itu kan mengancam bisnis yang dimiliki, bro. Jadi Pak Alexander Teja ini ganti posisi dari presiden direktur ke presiden komisaris akibat krisis politik ekonomi tahun 1998. Wajar aja kalau ada kekhawatiran keluarga Teja pada kondisi ekonomi politik di era Presiden Prabowo, karena beliau sudah memiliki pengalaman di masa lalu tentang strategi bisnisnya. Jadi ya sebagai antisipasi, lebih baik menjaga daripada mengobati, beliau memageri lah mall-mall yang ia miliki, teman-teman. Itu sih menurut keyakinan gua ya, sebagai tolak ukur dimana kita melihat Pakuwon ini kok bisa mager-magerin begitu kan. Jadi itu juga jadi sorotan publik dan viral banget saat ini. Dan kalau kita melihat ya Pakuwon Arta Niaga ini sebagai pengendali sekaligus pemegang saham mayoritas, dimana kalau kita flashback nih ngomongin Pakuwon, gue jadi inget sama anaknya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, yaitu si Yudo ya, tentang saham ya Pakuwon ini, dimana Yudo ini komentar saham Pakuwon terbang ya, karena Pakuwon ini sedang mengembangkan mall yang cukup besar di kota Semarang. Jadi si Yudo ini menganggap dia akan jadi the next Pani. Padahal model bisnisnya beda ya. Kalau Pakuwon ini lebih fokus ke super blok, sedangkan Pani ini kan land house developer. Jadi ya jauh banget perbedaannya gitu kan. Walaupun Pani juga punya super blok juga mungkin ya, Pak Aguan kan punya mall sekaligus apartemen dan perkantoran lah. Jadi akibat yang dilakukan oleh si Yudo ini, retail pada borong lah ya, sampai pemegang saham Pakuwon ini tembus 92 SID, 92.000 SID. Itu kan bener-bener gila banget ya, euforia yang dilakukan akibat ya komentar si Yudo ini, anaknya Menteri Keuangan. Beliau ini udah nge-call saham Pakuwon sampai naik ya di 440-an, all time high-nya di year to date, karena dia ya komentarnya di awal tahun tiba-tiba ya terjun terus ke bawah harga sahamnya karena memang ada yang jualan ya. Jadi the next Pani-nya gimana nih si Yudo, aduh ya. Kalau kita ngomongin aset perusahaan ya Pakuwon Jati ini, kita memahami nih ya gimana Pakuwon Jati memiliki total aset sebesar 37 triliunan lah
itu sangat besar banget ya sebagai perusahaan properti di Indonesia, dan total equity-nya di 26,8 triliunan, dan total hutang jangka pendeknya tidak ada, tapi ada hutang jangka panjang sebesar ya hampir 6 triliunan. Nah ini juga bagi Pakuwon ini hutangnya nggak terlalu berat ya, karena dia juga punya cash yang sangat besar. Angka 37 triliun itu kelihatannya kecil banget kan kalau kita melihat mall-mall yang dimiliki oleh Pakuwon ini kan banyak ya, terus di tempat-tempat yang strategis kok cuman total asetnya 37 triliun. Itu kan hanya suatu laporan keuangan yang memang resmi dikeluarkan perusahaan, nilainya terlalu kecil teman-teman, karena ya beberapa faktor akuntansi ya. Ini gue jadi kasih tahu kalian untuk nambah ilmu kalian ya, dimana pencatatan biaya historis ya, kalau nilai properti dicatat berdasarkan biaya perolehan awal bukan berdasarkan harga properti saat ini, maka itu akan terlihat kecil banget ya total aset yang dimiliki oleh Pakuwon. Tapi kalau faktor depresiasi bangunan ini juga berpengaruh ya, dimana nilai bangunan mall itu menyusut setiap tahun di pembukuan, padahal nilai tanahnya hasilnya naik terus, dan super bloknya ya, penyewaan perkantoran ataupun apartemen kan jadi satu, mall, apartemen, perkantoran. Nah kalau mallnya ini terus menyusut ya, itu kenapa ya, nanti kita bahas teman-teman, karena ya mall itu kan butuh maintenance besar ya. Dan kalau kita ngomongin lagi nih tentang kenapa Pakuwon Jati ini PBV-nya di bawah 1, gak dihargai banget ya, murah sekali, price to book value-nya di bawah 1 teman-teman ya. Kalau kalian lihat itu murah sekali, market cap-nya cuma 12,8 triliun, total asetnya 37 triliun, equity-nya 26 triliunan. Jadi ini kan terdiskon sangat murah. Kenapa pasar mendiskon Pakuwon? Ya kalau kita ngelihat ya dampak fokus bisnis super block vs landed house development ini, itu yang jadi perdebatan sebenarnya dalam investasi dalam properti ya, dimana Pakuwon sebenarnya tetap memiliki proyek ya rumah tapak ya, mengembangkan kota mandiri kayak Pakuwon City dan Grand Pakuwon di Surabaya. Namun porsi pendapatan dari penjualan rumah tapak atau landed house sales hanya menyumbang sekitar 5% dari total pendapatan perusahaan. Nah kalau kita melihat report dari PCA Sekuritas ya, 62% pendapatan dari Pakuwon itu dari penyewaan ruang retail alias dari mall, dan sektor hotel serta apartemen itu menyumbang sekitar 21%, dan penyewaan perkantoran kontribusi 4% teman-teman. Jadi sedangkan sisanya itu cuma penjualan rumah tapak yang sangat kecil dari pendapatan Pakuwon ini. Jadi mall ini benar-benar tulang punggungnya Pakuwon. Sedangkan mall ini kalau ada resiko bisnis ya, gejolak politik ekonomi ya, investor pada takut lah untuk beli Pakuwon karena takut ya resiko bisnisnya terlalu besar. Nah kalau kita ngelihat ya, siklus pengembalian modal itu cukup lama banget ya, itu yang membuat kenapa Pakuwon ini price to book value yang dihargai di bawah 1, karena membangun suatu kawasan perumahan tapak itu memberikan arus kas instan, development revenue bagi unit yang terjual. Sebaliknya, membangun mega proyek mall membutuhkan modal jumbo di awal dan baru menghasilkan keuntungan secara bertahap lewat uang sewa dalam jangka yang panjang atau recurring income ya. Jadi ya bisnis yang dilakukan oleh Pakuwon dengan mengembangkan super block seperti itu ya, itu keuntungan balik modalnya jangka panjang lama sekali, beda dengan land house development yang jual langsung rumah serta tanah itu. Jadi keuntungannya juga lewat marketing sales ya kalau gitu. Kalau Pakuwon kan tidak terlalu bergantung pada marketing sales, jadi tergantung pada ya daya beli masyarakat ya, atau indeks consumers teman-teman. Nah ini sebagai closing statement ini juga menarik banget ya, dimana gue di sini menulis ya, properti adalah aset guys yang tidak liquid ya. Properti itu adalah aset yang tidak liquid. Kenapa? Karena dijual itu susah ya. Kita harus nemuin pembeli yang cocok di harga yang cocok. Kita nawarinnya juga nggak langsung bisa terjual hari ini juga. Jadi properti itu bukan aset yang liquid. Jadi wajar aja kalau ada kekhawatiran yang dimiliki oleh Pakuwon maupun orang-orang yang punya properti.
Kayak kemarin Lipo jualan gedungnya tuh yang di Singapura, yang di dekat Marina Bay, you're right ya, di One Raffles Pacific itu kan dijual gedungnya, melakukan testing market interest 32 triliun Lipo ya, testing market interestnya nggak tanggung-tanggung di momen yang tepat, di mana Singapura kan propertinya lagi kalah sama Dubai, sedangkan Dubai lagi perang. Nah sini Lipo memanfaatkan situasi, tapi tetap ya belum terjual juga tuh, newsnya belum kedenger juga tuh ya ada yang beli gitu kan. Jadi memang properti itu adalah aset yang tidak liquid. Nah di sini juga ada satu pesan dari founder Pakuwon Jati ya, di mana Alexander Teja ini bilang, a house is built by hands, rumah dibuat menggunakan tangan, but a home is built by heart, sedangkan tempat tinggal dibangun dengan hati. Itu mengandung pesan apa guys menurut kalian? Coba komen deh. Jadi itu saja teman-teman video yang bisa saya sampaikan ke kalian semua. Semoga bisa bermanfaat ya, bisa nambah wawasan kalian tentang Pakuwon Group dan sekitar ilmu-ilmu singkat lah tentang properti. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you next time guys.